terdapat cara lain untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dengan cara membuat eco-brick. Eco-brick berasal dari kata eco yang berarti ramah lingkungan dan brick yang berarti bata, sehingga eco-brick artinya bata ramah lingkungan. Disebut bata karena ia dapat menjadi alternatif bagi bata konvensional dalam mendirikan bangunan. Maka dari itu, eco-brick biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan furniture. Eco-brick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biological untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Eko batu bata ini adalah teknologi berbasis kolaborasi yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Juga dikenal sebagai bottle brick atau ecoladrillo. Tidak dapat dipungkiri jika tidak mudah untuk begitu saja meninggalkan 100% plastik, karena pada faktanya, produk di dalam supermarket hampir 90% sudah dikemas dalam sebuah bungkusan yang sebagian besarnya adalah kemasan plastik. Jika reuse dan reduce sudah sangat sulit, maka eco-brick dapat menjadi solusi untuk mengurangi limbah plastik. Eco-brick menjadi cara lain untuk mengolah sampah plastik agar tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dengan eco-brick, kita dapat mengubah plastik menjadi barang yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan setempat. Karakteristik plastik yang berperan besar dalam kerusakan lingkungan, yakni longevity dan durability, malah menjadi sesuatu yang dicari. Dengan eco-brick, sampah-sampah plastik akan tersimpan dan terjaga di dalam botol sehingga tidak perlu dibakar, menggunung, tertimbun, dan lain-lain. Eco-brick dapat mencegah pemanasan global akibat emisi gas karbon dioksida yang ditimbulkan dari pembakaran sampah plastik. Eco-brick biasanya digunakan untuk membuat furnitur modular, perabotan indoor, ruang kebun, ruang hijau, dinding struktur dan bangunan seperti sekolah dan rumah. Dua penerapan yang disetujui oleh Global Eco-Brick Alliance yaitu penerapan jangka panjang dan penerapan jangka pendek. Pada penerapan jangka panjang, adonan tanah digunakan untuk menata eco-brick secara horizontal dan menyelubunginya sehingga aman dari segala bentuk degradasi. Keuntungan utama penerapan jangka panjang yaitu pemisahan plastik mengamankan plastik dari segala bentuk degradasi untuk jangka waktu yang panjang. Sementara itu, untuk penerapan jangka pendek yaitu, dikarenakan penerapan jangka pendek biasanya tidak tertutup, maka eco-brick biasanya digunakan di dalam ruang untuk mencegah fotodegradasi UV terhadap botol. Manfaat penerapan jangka pendek adalah kepraktisan, kegunaan, mudah ditiru, pemberdayaan sosial, dan sosialisasi kegiatan membuat eco-brick. Di antara pola penyusunan eco-brick yaitu terdapat modul milestone atau Lego horizontal. Kegunaannya yaitu modul-modul eco-brick dapat digunakan di dalam ruang untuk tempat duduk meja, panggung, dan banyak lagi lainnya. Kemudian untuk pemeliharaannya yaitu modul-modul perlu dibersihkan setahun sekali. Modul-modul yang rusak juga dapat diperbaiki dengan lem silikon. Kemudian untuk perhatiannya yaitu hanya untuk penggunaan dalam ruangan. Sinar UV pada sinar matahari akan mengurai dan memudarkan eco-brick dan melemahkan plastik pada botol. Selain itu, terdapat juga modul dileman atau Lego vertikal. Kegunaannya yaitu sangat baik untuk taman bermain dalam ruangan dan membangun struktur-struktur untuk pameran dalam hitungan menit. Untuk pemeliharaannya yaitu modul-modul perlu dibersihkan setahun sekali. Modul-modul yang rusak juga dapat diperbaiki dengan lem silikon. Sementara itu, untuk perhatiannya yaitu hanya untuk penggunaan dalam ruangan. Sinar UV akan membuat eco-brick terurai dan pudar. Selain itu, modul ini juga belum teruji untuk proyek-proyek bangunan luar ruang jangka panjang. Modul dileman dan milestone tersebut akan mulai kehilangan kilaunya setelah 2 hingga 3 tahun karena warna-warni plastik yang terkemas mulai pudar. Ini kesempatan yang baik untuk mengalihkan fungsinya menjadi penerapan bangunan jangka panjang yang sepenuhnya terlindungi oleh tanah. Cara paling awet dan hijau untuk membangun dengan eco-brick adalah dengan menggunakan teknik bangunan tanah. Dengan menggunakan tanah, jerami, dan pasir setempat untuk membuat bahan pengikat eco-brick, kita dapat membangun eco-brick yang tangguh, kokoh, indah, dan tahan panas. Metode ini kokoh, tahan gempa, memungkinkan tembok dan desain melengkung, memungkinkan eco-brick didaur ulang pada akhir usia konstruksi, dan 100% hanya mengandalkan bahan-bahan organik bersumber lokal yang nyaris tidak membutuhkan biaya. Yuk kita kurangi sampah plastik dengan membuat eco-brick. Sebelumnya, kita telah mengetahui eco-brick dan manfaatnya. Lalu, bagaimana sih cara membuat eco-brick?
Langkah yang pertama yaitu simpan, pisahkan, bersihkan, dan keringkan plastik. Plastik yang kotor, basah, dan lembab akan menyebabkan pertumbuhan mikroba dan pembentukan metana di dalam EcoBrick. Langkah yang kedua yaitu pilih botol yang akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan, volume, dan proyek EcoBrick yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu siapkan tongkat. Bambu dan kayu adalah bahan yang cocok untuk dijadikan tongkat. Diameter tongkat kira-kira sepertiga lebar mulut botol standar, jadi sekitar 6 mm. Panjang tongkat idealnya sekitar 2 kali tinggi botol, dengan ujung yang agak membulat. Lalu, hindari tongkat bersudut tajam karena dapat merobek botol. Langkah yang keempat yaitu jangan memasukkan kaca, logam, atau benda-benda yang dapat terurai alami. Solusi lain untuk bahan-bahan tersebut yaitu untuk kertas dan kardus dapat secara aman didaur ulang skala industri seperti dibuat kompos. Kemudian bahan-bahan yang dapat terurai alami bisa dibuat kompos atau dibiarkan agar terurai alami. Sementara itu, untuk logam dan kaca dapat didaur ulang skala industri. Langkah yang kelima yaitu mulailah dengan warna di dasar botol. Ini bagian dari prinsip desain sirkular membuat EcoBrick, yakni kita memikirkan pemanfaatan berikutnya dari EcoBrick. Untuk membuat warna di dasar EcoBrick, pilih plastik lunak dengan warna polos, kemudian dorong ke dasar EcoBrick. Isi kira-kira setengah tinggi botol dengan plastik lunak dalam warna yang dipilih, lalu padatkan dengan tongkat. Langkah yang keenam yaitu isi botol hingga padat dengan mencampur plastik ke dalamnya. Potong plastik besar menjadi bagian-bagian kecil. Semakin kecil, semakin padat hasilnya. Kemudian, isi setengah dari tinggi botol dengan plastik. Lalu, tambahkan plastik setelah padat, isi selang-seling antara plastik lunak dan keras untuk memaksimalkan kerapatan. Langkah yang ketujuh yaitu timbang EcoBrick untuk memastikan kualitasnya. Berat versus volume adalah indikator yang baik untuk kualitas EcoBrick. Berdasarkan dari GA, kerapatan minimum EcoBrick untuk dinyatakan lolos yaitu harus mencapai 0,33 gram per mililiter. Artinya, botol berukuran 600 ml akan memiliki berat minimum 200 gram. Sementara itu, botol 1500 ml akan memiliki berat minimum 500 gram. Langkah yang ke-8 yaitu tutup dan catat. Pastikan isi EcoBrick tidak meluap. Beri jarak sekitar 1 hingga 2 cm antara tutup botol dengan plastik di dalamnya. Tutup botol HDPE terbuat dari jenis plastik yang berbeda dari botol, yakni PET, dan merupakan bagian terlemah EcoBrick. Apabila plastik menekan tutup botol sedikit saja, akan membuatnya retak selama bertahun-tahun. Lalu hindari jenis tutup berengsel yang biasanya untuk disedot karena rapuh dan akan mudah rusak seiring waktu. Langkah yang ke-9 yaitu tandai EcoBrick. Tuliskan berat, data, nomor seri, dan lain-lain ke permukaan EcoBrick yang telah dicatatkan dan didaftarkan. Pastikan untuk menggunakan alat tulisan dengan tinta permanen untuk mencatat karena EcoBrick akan bertahan selama berpuluh-puluh hingga beratus-ratus tahun. Langkah yang ke-10 yaitu simpan EcoBrick. EcoBrick disimpan dalam ruang dan jauh dari sinar matahari. Jika memungkinkan, lindungi dengan kain atau terpal dari debu dan kotoran. Idealnya, EcoBrick disimpan lebih tinggi dari tanah, dan sepenuhnya terlindungi dari sinar matahari dan elemen-elemen lainnya. Paling baik jika EcoBrick ditumpuk secara horizontal dengan bagian dasar menghadap keluar. Demikianlah cara-cara membuat EcoBrick. Yuk kita buat EcoBrick untuk mengurangi sampah plastik.